Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membuat tugas ulasan mengenai big data dari pertemuan awal hingga akhir, dan saya akan share screen filenya sebelumnya terlebih dahulu. Oke, di sini berjudul Big Data Analysis Overview. Big Data Management dan Analitik. Big Data Management dan Analitik adalah proses mengumpulkan, merapikan, menganalisis big data yang disiapkan oleh organisasi atau perusahaan. Data-data ini diambil, diolah, dan digunakan oleh perusahaan untuk kepentingan tertentu dan mengidentifikasi peluang-peluang baru. Analitik data tidak hanya data transaksional, bisa saja komunitas, sosial, seluler, cloud, web, dan sensor yang menawarkan potensi-potensi yang sangat besar. Di sini week 1 overview ke belakang. Week 1 itu berbicara mengenai big data bisnis mandat. Di sini dijelaskan mengenai pengantar big data untuk MBA, lalu indeks kematangan model bisnis dengan fase seperti pemantauan bisnis, wawasan bisnis, optimalisasi bisnis, monetisasi data, dan metamorfosis bisnis. Selanjutnya, mengenai penekanan pada transformasi ekonomi dan perlunya kepemimpinan bisnis dalam inisiatif big data. Lalu week 2, Big Data Business Model Maturity Index. Di sini dijelaskan mengenai merancang kembali percakapan big data dengan para pemimpin bisnis, lalu meninjau tentang fase indeks kematangan model bisnis big data dan tujuan mereka. Lanjutnya mengenai diskusi tentang ekonomi big data dan pendorong nilainya. Di week 3 mengenai big data strategi dokumen, yaitu membongkar strategi bisnis menjadi kasus penggunaan bisnis big data. Lalu pengenalan dokumen strategi big data dan perannya dalam mengidentifikasi kasus penggunaan. Lanjutnya, lembar kerja dan matriks prioritas untuk menentukan nilai bisnis dan kelayakan implementasi. Di week 4, kita membahas pentingnya pengalaman pengguna, yaitu tantangan terhadap pendekatan BI tradisional. Lalu membuat dashboard yang dapat diimplementasi oleh karyawan garis depan, mitra saluran, dan memengaruhi perilaku pelanggan. Lanjutnya, transformasi pengalaman pengguna dengan wawasan big data. Di week 5, tema besarnya yaitu perbedaan antara business intelligence dan data science. Disebut juga perbedaan antara BI dan data science. Lalu, pengenalan profil analitis. Selanjutnya, dibahas juga tentang pentingnya mengidentifikasi matriks kunci untuk prediksi yang lebih baik tentang kinerja bisnis atau pelanggan. Di week 6, data science. Di sini dijelaskan mengenai pengantar algoritma analisis seperti analisis tren, analisis kelompok, analisis sentimen, dan lain-lain. Lalu aplikasi teknis analitis pada perusahaan fiktif untuk tindakan bisnis potensial. Lalu signifikansi analisis geografis dan pair plot dalam data science. Di week 7, kita membahas tentang data lake. Di week 7 ini dibahas juga tentang pemanfaatan inovasi teknologi big data. Lalu perluasan gudang data dengan data lake untuk eksplorasi. Lalu tantangan dalam beralihnya dari basis data relasional ke platform gudang data Hadoop. Di week 8 kita tidak ada materi. Di week 9 membahas tentang berpikir seperti seorang data science. Di sini jelaskan kerangka dan latihan untuk para pemangku kepentingan bisnis berpikir seperti seorang data science. Lalu di sini ada beberapa step untuk kolaborasi
antara pemangku kepentingan dan data science. Lalu di week 10, teknik analisis buy, yaitu memanfaatkan analisis buy untuk kemitraan antara pengguna bisnis dan data science. Lalu dibahas juga identifikasi variabel dan metrik untuk pemodelan prediktif. Di week 11 kita membahas mengenai teknik pengembangan skor. Di sini dijelaskan peran skor dalam mendukung keputusan bisnis kunci. Lalu integrasi variabel dan metrik menjadi satu angka untuk pengambilan keputusan. Contoh skor seperti kecerdasan IQ. Di week 12 kita membahas mengenai latihan monetisasi, yaitu memahami penggunaan produk atau layanan oleh pelanggan. Lalu kita harus memahami identifikasi peluang monetisasi baru mengenai penggunaan data. Dan yang terakhir mengenai pengembangan rencana monetisasi. Di week 11 kita latihan metamorfosis. Isinya mengenai fase metamorfosis bisnis dan pentingnya metamorfosis. Contoh organisasi yang mengalami metamorfosis model bisnis. Dan lalu memanfaatkan wawasan analitis untuk transformasi industri. Di week 14 kekuatan visi. Di sini workshop visi Big Data IMC sebagai contoh. Lalu diterangkan pula mengenai peran CDMO atau Chief Data Monetization Officer. Lalu dibahas juga mengenai matriks prioritas untuk keseimbangan bisnis dan TI. Di week 15, di week terakhir, mengenai konsekuensi organisasi dan cerita. Di sini jelaskan mengenai peran CDMO dalam memimpin investasi data dan analitik. Lalu eksplorasi cerita big data dan data science. Dan yang terakhir mengenai kategori analitika, entitas bisnis, dan contoh analisis atribusi. Ini buku rujukan mengenai Big Data MBA, Driving Business Strategy with Data Science by Bill Smarzo. Ini buku rujukan kita yang utama. Di sini saya membahas mengenai relevansi Big Data dengan kebutuhan industri saat ini dan di masa depan. Di sini ada dua keuntungannya, yaitu pertama, Big Data dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis. Big Data dapat digunakan untuk mengoptimasikan tugas-tugas yang sebelumnya dilakukan secara manual, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya. Big Data juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tren yang sebelumnya tidak terlihat, sehingga dapat meningkatkan pengambilan keputusan bisnis. Lalu yang kedua, Big Data dapat digunakan untuk meningkatkan inovasi bisnis. Dijelaskan bahwa Big Data dapat digunakan untuk pengembangan produk dan layanan baru, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan menemukan peluang bisnis baru. Misalnya, Big Data dapat digunakan untuk merekomendasikan produk yang sesuai dengan minat pelanggan, meningkatkan personalisasi layanan pelanggan, dan menemukan pasar yang belum tereksplorasi. Kesimpulan dari mata kuliah Big Data bisa diambil 3 kesimpulan, yaitu pertama, Big Data memiliki potensi besar untuk transformasi bisnis. Big Data dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan inovasi dalam berbagai aspek bisnis, seperti pemasaran, penjualan, produksi, dan layanan pelanggan. Yang kedua, implementasi Big Data membutuhkan kepemimpinan bisnis dan kolaborasi antara pemangku kepentingan bisnis dan data science. Penjelasannya, para pemimpin bisnis perlu memahami potensi Big Data dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk implementasinya. Pemangku kepentingan bisnis dan data science perlu bekerja sama untuk mengidentifikasi kasus penggunaan yang tepat dan menerapkannya secara efektif. Dan yang terakhir, Big Data adalah keterampilan yang semakin penting di dunia kerja. Penjelasannya, pemahaman tentang Big Data dan kemampuan untuk menganalisis data besar akan menjadi semakin penting bagi profesional di berbagai bidang. Terima kasih, cukup sekian presentasinya untuk asesmen kedua ini.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.